Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Dan kali ini kita akan memikirkan satu tema, lebih baik. Yang jadi persoalan tentunya, lebih baik dari apa? Dan yang lebih baik itu apa? Selalu menjadi sebuah kerinduan orang untuk lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Karena seperti kata pepatah, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan esok harus lebih baik dari hari ini. Ada sebuah progres yang berkembang, bukan? Tetapi apa yang mau dibicarakan pada kesempatan ini? Ketika kita memikirkan Alkitab menjadi lebih baik. Menarik, saudara. Namun sebelum kita lanjutkan perenungan kita lewat dimensi iman Kristiani ini, lebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kembali Tuhan memberikan kami kesempatan melayani lewat dimensi iman Kristiani. Dan kami berdoa supaya sungguh-sungguh pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun saudara kami berada. Dan nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa dalam sorga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Matius 5, 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar, tidak lebih bagus daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebelum kita lanjut kepada bagian bagaimana lebih baik, kita membicarakan sedikit bagaimana ketika Kristus mengatakan bahwa kedatangannya ke dalam dunia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Istilah ini perlu untuk dipahami sama-sama, saudara. Hukum Taurat adalah di mana perjanjian lama mengarah ke dalam pengharapan yang besar akan seorang yang akan datang, Mesias. Dan di dalam pengharapan itu terhadap Mesias yang akan menebus dosa, ada domba yang dipotong, darah yang tertumpah, ada sunat yang harus dilakukan, dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam Taurat itu bercampur aduk dengan hukum yang juga dibuat oleh para ahli-ahli Taurat di zaman itu, sehingga mereka mengumpulkannya menjadi Talmud, saudara. Nah, pada waktu Yesus datang semua digenapi di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Nggak ada yang boleh merubahkannya. Tetapi dia berkata, kalau engkau mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, aku berkata kepadamu, apabila orang menampar pipi kananmu, berikan yang kiri. Loh, kok dia rubah? No. Tuhan Yesus tidak merubah, tetapi justru menggenapi kata ganti mata, gigi ganti gigi ditanggung oleh dia di atas kayu salib. Maka engkau yang percaya pada dia, engkau yang mengerti dan mengenal dia, engkau yang menaklukkan dirimu kepada Yesus Kristus, tidak boleh lagi membalas karena dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sebaliknya, tamparan pada pipi kananmu, berikan yang kiri. Pengajaran terhadap hakikat kebenaran yang seharusnya kita miliki. Darah yang ditumpahkan, darah domba, tidak lagi diperlukan karena sudah digenapi dalam darah Kristus. Dan kitab Ibrani berkata, engkau sudah ditebus bukan dengan darah lembu, tetapi oleh darah Yesus Kristus itu. Sehingga perjanjian lama yang menyimbolkan darah sebagai jiwa karena bentuk ekspresi daripada korban, di dalam perjanjian baru bukan lagi. Hal-hal yang najis, Tuhan bilang, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, makan dan minum, tetapi yang keluar dari perutmu. Karena seluruh kutuk karena kenajisan di dalam perjanjian lama Taurat ditanggungnya dalam salib.
Lalu dia yang mengatakan mengajarkan Allah itu tentang sunat pada anak-anak usia 8 hari sebagai ikatan perjanjian. Kita selalu bilang orang dibaptis, dia harus mengerti. Umur 8 hari masuk dalam perjanjian dengan Allah dan perintah Allah kepada Abraham. Anak umur 8 hari ngerti apa? Janji anugerah Allah mendahului seluruh logika pikir kita. Dan kemudian Paulus berkata kepada Kolosi, seperti dulu kamu disunat, begitulah kamu sekarang dibaptis di dalam kematiannya. Jadi Paulus memparalelkan antara kemudian penggenapan sunat ke dalam baptisan. Itu Kolose pasal 2 ayat 10 sampai 12 bisa kita lihat di sana. Artinya apalagi Alkitab membicarakan banyak aspek prinsip dan kebenaran bagaimana penggenapan itu terjadi. Sayangnya banyak orang tidak belajar dan menimbulkan kebingungan yang tidak perlu. Sehingga ada orang ekstrim bilang hukum Taurat tidak berlaku lagi. Dia tidak mengerti pengertian tidak laku lagi. Yesus berkata, aku menggenapi, jadi berlaku tetapi digenapi. Darah domba dalam darahnya, sunat dalam baptisan, maka dan haram dalam tumpah sumpah serapah, dan seterusnya. Sekarang kita perlu memperhatikan. Maka itu sebab dikatakan mengurangi kebenaran hukum Taurat akan menjadi kemarahan Tuhan. Di dalam Matius yang berikut pasal 22, ya, dia mengatakan di dalam ayat-ayat terakhir 40-an bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu cuma 2 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Melakukan apa yang menjadi hukum Taurat di dalam konstelasi hukum yang ditetapkannya tentang kasih. Vertikal terhadap dia, horizontal terhadap sesama. Mana mungkin engkau mengabaikannya? Karena itu kadang-kadang saya pikir ya, banyak sekali orang khotbah bicara Taurat begini dan begitu. Tetapi sebetulnya dia tidak mengerti apa yang dibicarakan. Karena tidak mempelajarinya secara tuntas. Mencomot ayat 1. Padahal waktu itu Paulus sedang berdebat dengan orang-orang di zamannya. Yang kemudian mau mengatakan Injil menjadi hanya berguna kalau ada Taurat. Itu sebab Paulus berkata, tidak bisa begitu. Bukan hukum Taurat berguna, tetapi Injil yang dia maksudkan tidak ada dengan hukum Taurat. Darah yang ditumpahkan, ini yang dilakukan, bisa menebus dosa. Tetapi Kristus, itulah yang menjadi penting. Itu yang dibicarakan oleh Paulus. Jadi kita membaca salah lalu bilang hukum Taurat tidak penting. Padahal Yesus bilang jangan coba-coba kurangi. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan Tuhan lebih baik akan menjadi pemikiran kita dengan latar belakang tadi. Yang dikatakannya aku berkata padamu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari siapa? Ahli Taurat. Maka kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Mari kita pikirkan aspek yang pertama. Ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat unggul dan luar biasa di dalam ritual. Dan mereka membuktikan kelasnya. Ahli Taurat adalah orang yang bisa berdoa berjam-jam. Ahli Taurat adalah orang yang bisa membaca Alkitab berjam-jam. Ahli Taurat adalah orang yang bisa berbakti berjam-jam. Ya kan? Sangat luar biasa mereka. Bagaimana melakukan penggalian, pembelajaran terhadap perjanjian lama. Nah, kalau kau tidak lebih baik kan celaka. Coba mulai berpikir baik-baik. Mempelajari perjanjian lama mereka begitu serius dan begitu hebatnya. Saya seringkali dengar kalau orang diajak belajar, orang diajak PA, dia bilang begini, udahlah Pak, jangan belajar, jangan PA begitu. Nanti kita jadi kayak orang Parisi, nanti jadi kayak ahli Taurat. Kadang-kadang saya bingung juga ngeliat orang Kristen. Ahli Taurat brengsek, ahli Taurat kurang ajar menyalibkan Yesus. Bukan karena mereka belajar PL. Kalau mereka belajar sungguh-sungguh, memahami sungguh-sungguh, melakukan betul, tentu itu jadi baik, bukan? Mana ada Taurat mengajarkan yang jahat? Jadi jangan bilang nggak perlu belajar-belajar. Nanti seperti orang Parisi. Itu penipuan paling hebat terhadap kemalasan dan mengcover, menutupi kemalasan. Nah, itu menjadi pembodohan dan kebodohan dalam gereja. Kalau kau tidak lebih baik dari Taurat itu, kau tidak lebih benar, kau tidak masuk kerajaan sorga. Jadi kalau mereka rajin belajar menggali Taurat dan kau malas, bagaimana kau bisa yakin dan kau berkata aku masuk sorga? Pikirkan itu, camkan itu. Karena itu kita mestinya unggul. Saya mengajak dalam berbagai aspek. Karena ini memang punya pemahaman yang sangat banyak. Tetapi saya mau mengajak kita sedikit melihat di dalam berbagai perspektif. Maka unggul dalam kerajinan tadi dulu. Bagaimana kita membaca, bagaimana kita memahami, belajar Alkitab seperti ahli Taurat belajar Taurat. Bukti keunggulan
kejelian mereka adalah ketika kemudian orang Majus datang. Lalu kemudian bintang itu berjalan dan sampai di Yerusalem. Mereka berhenti dan bingung. Dan tidak tahu kemana harus melanjutkan perjalanan untuk menemui bayi Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke istana Herodes dan bertanya. Karena menurut mereka tanya raja ya di istana. Itu logika wajar bukan? Dan mereka orang yang educated. Maka masuklah mereka di istana dan mereka bertanya. Dan gegerlah kerajaan. Siapa raja yang akan lahir? Lalu Herodes memanggil ahli Taurat dan bertanya, di manakah? Ahli Taurat dengan segera buka Alkitab. Hebat, luar biasa. Mereka menemukan dan berkata, Mika pasal 5 ayat 1 berkata, hai Bethlehem kota kecil, sesungguhnya engkau bukan yang terkecil, apa engkau memang terkecil di antara lain, tapi engkau akan menjadi sesuatu yang besar, karena daripadamu datang yang besar. Lalu Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, diberitahu kepada Majus oleh siapa? Ahli Taurat. Pertanyaannya, kalau orang bertanya kepadamu tentang kebenaran, bisakah engkau menjawabnya lewat Alkitab? Ya, bukan apa kata pendetamu, bukan apa kata pendeta Bigman Sirait, tapi apa kata Alkitab? Saya paling tidak suka kalau kemudian orang berbicara lalu bilang, kata Pak Anu, kata Pak Anu. Ya kata Alkitab lah. Kadang-kadang mengerikan sekali dalam orang beriman di kehidupan. Dia beriman kepada apa kata orang, bukan apa kata Alkitab. Itu sebab kecenderungan-kecenderungan denominasi membenturkan para pengikutnya, lalu saling mencurigai dan kemudian terpecah-pecah. Kita membangun sebuah keyakinan pokoknya, lalu tidak mau memahami yang lain untuk belajar terhadap sebuah kebenaran fakta aktual dalam Alkitab. Saya mengalami beberapa kali, lalu orang bilang begini dan begitu. Baik, saya aja ikut Alkitab. Sudah jelas-jelas Alkitab menunjukkan pemahamannya itu salah. Tetapi selalu berkata, saya tetap yakin dengan apa yang kami pahami. Kadang-kadang saya ironis juga. Sebetulnya yang lagi kau dengarkan, kita lagi bicara kebenaran, atau tentang pendapat dua orang, kau dan aku. Kalau pendapatmu dan pendapatku, ya susah kita bertemu sampai kapanpun. Tapi kalau kebenaran Alkitab kau tidak rela tunduk, kan lucu sekali. Tapi itulah faktanya. Jadi apakah kita lebih baik dari ahli-ahli Taurat? Enggak juga. Cuma memang kita sombong dan kita pikir kita hebat. Kita bukan Farisi, kita bukan ahli Taurat. Padahal kelakuan kita lebih parah. Karena ngerti Alkitab saja tidak. Tapi rasanya sombong luar biasa. Ya kalau Farisi masih oke. Ahli Taurat masih oke, mereka ngerti perjanjian lama. Kalau sombong, ada modalnya. Kau sombong, udah bodoh, tak tahu apa-apa, sombong pula lagi. Nah, itu kan gawat. Pernah berpikir itu? Jangan kayak Farisi, jangan kayak ahli Taurat. Aduh, saudara-saudaraku, kadang-kadang ironis sekali. Ya, itu sebuah kesalahan yang mengerikan. Oleh karena itulah bagaimana kita belajar supaya di dalam pengetahuan akan kebenaran mestinya kita mempunyai kegairahan yang mendalam lebih daripada ahli Taurat itu. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu sejauh mana sebetulnya kita bergairah belajar mengerti Alkitab, belajar memahami Alkitab. Sejauh mana? Itu pertanyaan serius, saudara. Saya ada beberapa kelompok-kelompok PA yang kita berlatih dan kita belajar. Sebetulnya memimpin kelompok PA jauh lebih capek daripada khotbah. Karena 1001 kemungkinan yang ada di sana. Kita belajar, kita menggali, kita memperhatikan, menyiapkan diri untuk berbagai pertanyaan. Kalau khotbah kan khotbah, selesai. Copy paste toh. Khotbah sini, khotbah sana, khotbah ujung langit sana. Satu khotbah bisa 50 tempat. Ya, jadi kalau bolak-balik nanti sebulan sekali datang. Ya cukuplah 10 khotbah, 10 bulan balik lagi. Sudah nggak tahu lagi itu yang lain. Sehingga banyak orang modal 10 khotbah, 15 khotbah sudah jadi pengkhotbah. Gilanya lagi, khotbah itu pun khotbah copy paste dari internet, dari buku-buku, bolak-balik. Tapi kalau ditanya A, ditanya B, muncul jawaban. Makin dijawab makin kacau kelihatan. Bingung umat itu. Kok dia jawab gini, kok dia jawab gitu. Dan ironisnya jawaban itu salah. Karena tidak belajar. Dan umat pun tidak mau belajar. Apa kata pendeta, apa kata pengkhotbah, amenlah semuanya. Lalu ngotot-ngototlah merasa sudah tahu dan sudah benar. Tapi tidak belajar yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita tidak lebih baik, tidak lebih benar hidup kita dari ahli Taurat itu. Di dalam kegairahan belajar mereka. Kegairahan mengerti mereka. Bagaimana? Engkau terlalu hebat dan menepuk dada berkata,
kami selamat. Oh, ahli Taurat kan karena perbuatan baik, Pak. Kalau kita kan lain karena anugerah Tuhan. Saya akan membalik kalimat itu. Bagaimana aku lihat anugerah Tuhan dalam hidupmu? Hidupmu, kelakuanmu malas begitu. Orang yang hidup dan dihidupi anugerah Tuhan pasti punya kerajinan dan kesungguhan yang luar biasa. Malas-malas itu malah mencurigakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya itulah yang kita pahami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Itulah yang harusnya kita pahami. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh dalam kehidupan keseharian kita. Menarik bukan? Camkan itu, pikirkan itu. Lakoni itu, nikmati itu. Dan itu hidup benar bersama dengan Tuhan. Bukankah Alkitab juga berkata dalam Mazmur, orang yang cinta Tuhan itu selalu merenungkan kebenaran Taurat itu apa? Siang malam, continue. Tetapi juga konsisten. Nah, saudara continue nggak mau merenungkan itu? Itu sebab saya paling tidak setuju sebetulnya melihat buku-buku kumpulan janji-janji Tuhan. Lalu kumpulkan di situ. Saya suka kata aja orang pikir. Kalau kumpulan janji Tuhan, carilah kamu dapat, ketuklah pintu dibuka, mintalah kamu dapat. Kamu masukkan dalam kumpulan janji Tuhan. Tapi yang lainnya, di Yakobus bilang mungkin kau sudah minta, tetapi Tuhan tidak beri karena kau memintanya memuaskan hawa nafsumu. Kenapa tidak kau masukkan di situ? Alasannya gampang ya, salah cetak itu. Tidak positif, negatif. Bagi saya ini kejahatan, saudara. Hei yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang padaku, aku memberi kelegaan padamu. Betul itu. Tapi jangan kutip cuman itu. Kenapa kau tidak kutip? Kau yang percaya aku, ikut aku. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Kenapa nggak kutip itu? Kamu diberi hidup yang berkelimpahan, yang percaya kepada Tuhan. Bagus, itu ada di dalam Yohanes. Dia beri kita hidup yang berkelimpahan. Tetapi kenapa nggak catat yang lain lagi? Apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi? Kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk dia. Jadi jangan memalsukan dan memperkosa Alkitab itu. Baca semua Alkitab. Jangan kau pilih yang kau suka lalu klaim itu janji Tuhan. Lalu yang tidak kau suka kau pura-pura tidak tahu. Itu kejahatan itu. Baca yang satu, jangan abaikan yang lain. Aspek yang sesudah kita berbicara tentang ahli Taurat yang belajar, mari kita juga melihat bagaimana ahli Taurat dalam ritualnya. Di dalam ritual ahli Taurat itu begitu bergairah, begitu luar biasa. Mereka punya disiplin yang bagus. Padahal mereka sedang membangun sebuah keyakinan beragamanya. Tapi di dalam keyakinan beragama, mereka begitu antusias di dalam ritualnya. Kita ini mau ke gereja saja pun tidak ada disiplin, tidak ada aturan kita. Mau beribadah pun kita tidak punya aturan. Semaunya kita. Ya, saya belajar keras kepada diri saya. Untuk terus belajar dan belajar dan belajar dan berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya bukan menjadi pengikut orang A, orang B dan seterusnya. Saya belajar menggumuli dinamika hubungan saya dengan Tuhan saya. Saya punya banyak kawan ya yang baik-baik dengan saya, tetapi tidak selalu sepaham dalam memahami kebenaran. Tetapi tidak menjadi permusuhan karena memang kita berbeda untuk hal yang tidak prinsip. Yang prinsip kita belajar dan memperhatikan. Toh perbedaan itu biasa. Bukan jadi satu serana keributan. Karena keributan sudah menunjukkan betapa kurang memahaminya kita akan tujuan bergereja, tujuan menjadi anak Tuhan, bukan? Nah jadi saya pikir dalam hal seperti begini tingkat ritual yang harus kita lakukan menjadi sangat penting. Bagaimana kehidupan kita yang melayani Tuhan, bagaimana kehidupan kita yang digairahkan. Supaya ritual itu hidup dalam hidup kita bukan sekedar bagaimana kita bergereja. Tapi bagaimana disiplin hidup kita sehari-hari. Sehingga estetika dari kebenaran itu bisa dilihat hidup dalam kehidupanmu. Ritual itu harus menjadi bagian yang menghidupi hari-hari. Mestinya kan begitu. Nah karena itu orang Kristen jangan selalu bilang jangan kayak Farisi, tapi kau disiplin ibadah saja susah. Nah, gimana ini? Nah saya pikir ini yang menjadi kekacauan dan kengerian. Ya. Nah jadi kita mesti belajar mendisiplin diri kita. Kita mesti belajar bertanding dalam hidup hari-hari kita. Kecenderungan bergereja sekarang memang sangat enak ya. Jam berapa sampai jam berapa pun ada ibadah alternatif yang bisa dipilih. Seenak kita dan sebisa kita. Padahal menurut saya ada bagusnya dalam ritual kita punya komitmen. Mau datang kemana, bagian jam berapa, kita ambil bagian di situ. Mungkin ada waktu tidak enak, badan kita tidak enak ini, tidak enak itu.
Bukankah itu bagian jadi pelatihan dan pengujian terhadap kesetiaan kita? Karena itu apa yang kita belajar, harus belajar terus. Tapi apa yang kita lakukan dalam ritual memerlukan komitmen yang jangan dirubah dan by condition. Mesti bersifat bermutu dan mempunyai prinsip yang teguh. Aspek yang terakhir yang patut kita pikirkan adalah, nah di sini mungkin akan dengan segera muncul perbedaan. Bagaimana kalau kita kemudian menaklukkan diri terhadap kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, ahli Taurat punya keahlian. Mereka belajar, mereka kuat di ritual, tetapi mereka suka memutarbalikkan kebenaran. Misalnya ahli Taurat mengajarkan pada para pengikutnya, hei para pengikutku, kau harus lebih taat kepada ahli-ahli Taurat yang mengabdikan diri untuk Tuhan daripada orang tuamu. Padahal nggak ada ayatnya itu. Sehingga banyak sekali orang-orang kemudian tidak mengurus orang tuanya, mengabaikan orang tuanya. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu tidak beri orang tuamu yang susah? Jawabnya gampang saja. Kami sudah memberikan persembahan kami ke dalam bait Allah. Tuhan marah. Jangan kau lakukan yang satu, kau abaikan yang lain. Tuhan muak dengan persembahanmu. Tetapi keadilan itu yang dipedulikannya. Ahli-ahli Taurat itu selalu berbicara tentang kebenaran. Tetapi hak janda miskin mereka abaikan. Mereka suka mengumpulkan rupiah dan memperkaya diri atas nama berkat Allah. Tetapi mereka tidak pernah melakukan apapun dari harta yang mereka punya. Ironis. Nah karena itu, bagaimana kebenaran harus kita lakukan? Seperti juga Musa kemudian mengkritik orang-orang Yahudi dan berkata, hei kalian orang Yahudi, kau disunat bukan saja sunat lahiriah, tetapi harusnya sunat hati dan pikiranmu, menyunat seluruh keinginanmu yang jahat-jahat, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kan begitu. Nah pertanyaannya sekarang, itu ahli Taurat digugat seperti itu dalam perjanjian lama. Bagaimana engkau dengan perjanjian baru? Perjanjian lama masih mata ganti mata, masih enak, ada kesempatan membalas. Perjanjian baru tampar kanan kasih kiri, udah jauh lebih berat kan? Perjanjian lama bilang jangan kau membunuh. Perjanjian baru bilang kalau kau membenci saudaramu, sampai ke sumatmu kau sudah membunuh. Mungkin kita ini pembunuh semua. Pernah saudara pikirkan itu? Mungkin kita ini pembunuh. Karena membenci terlalu banyak orang. Dan memikirkan kejahatan terhadap banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa menepuk dada dan berkata, kami pasti masuk surga. Ingat, selalu perlu untuk kita menggugat diri kita. Kalau kau bilang, aku cinta Tuhan. Bagus itu. Aku percaya Tuhan. Bukan cuma kau, setan pun bilang begitu. Alkitab bilang setan juga percaya pada Tuhan dan gemetar. Pertanyaan yang menjadi serius adalah, kalau kau bilang kau cinta Tuhan, coba pertanyakan dirimu, adakah Tuhan cinta melihat kau? Tanyalah hatimu, tanyalah batinmu, dirimu sendiri. Pasti kita punya jawabannya. Aku ini sering kali kecewa pada diriku, saudaraku yang kekasih. Saya ini suka marah pada diri saya. Kenapa gini, harusnya begini, harusnya begini. Saya bisa berbuat hal yang salah. Dalam rumah tangga, dalam kerja, dalam banyak hal. Aduh, mestinya enggak tadi. Harusnya begini. Saya marah pada diri saya. Saya latih diri saya dan saya hajar diri saya. Saya nggak mau cengeng. Tapi kadang-kadang berat. Sulit. Ya. Tetapi saya lagi pikir-pikir. Tuhan jauh lebih sulit dari aku. Dilakukannya banyak hal yang aku tidak minta. Bahkan ketika dia lakukan kebaikan untukku, kulawan dia. Diselamatkannya aku, kusalibkan dia. Tidakkah aku patut malu? Seharusnya itulah hidup kita. Sehingga perenungan kita dibandingkan ahli Taurat. Karena ahli Taurat itu tidak percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan. Kalau memang kita menerima Yesus Kristus Tuhan, bukankah sudah seharusnya hidup kita lebih baik? Karena itu cobalah mulai lihat sekitarmu. Saya pergampang hidup ini. Jangan sampai kawan-kawanmu yang tidak Kristen itu lebih jujur dari kau. Mengerikan itu. Jangan sampai kawan-kawanmu yang tidak mengenal Tuhan itu, yang bukan Kristen itu lebih rajin dari kau. Sadis itu. Jangan sampai kemudian orang lebih percaya yang bukan Kristen daripada kau yang Kristen. Mau jadi apa itu? Jangan sampai orang-orang yang tidak Kristen itu memikirkan hidupnya dan membagi apa yang mereka punya. Sementara kau mengumpulkan untuk dirimu dan bercerita betapa Tuhan baik. Aku tambah kaya, tambah ini, tambah itu. Tetapi kau tidak pernah bagaimana menolong orang lain, padahal mereka yang gak kenal Tuhan itu nolong orang susah, pergi dan membantu yang lainnya.
Tidakkah kau malu berteriak, kau kenal Tuhan dan masuk surga? Mereka yang masih mudah-mudahan dan berharap bisa masuk, mereka yang berjuang untuk bisa masuk, hidup baik dan hidup benar. Tapi kau dengan pohongannya bilang, mereka kan cuma gitu supaya berharap masuk surga. Kita mah udah pasti. Kalau memang betul kau sudah pasti hidupmu lebih baik dari mereka. Kalau tidak, kau sendiri bukan penghuni surga. Camkan itu. Saya tidak suka meninabobokanmu karena aku cinta padamu, saudaraku yang kekasih. Ya, kalau saya pendeta penipu, ku ninabobokkan kau, ku puji-puji kau supaya kau alirkan uang itu ke dalam pelayananku. Supaya kau puji aku dan aku dapat untung darimu. Tapi pantang bagi saya untuk mengobral kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran, harus kunyatakan, sekalipun itu menggelisahkan dan tidak mengenakan. Itu kehidupan. Karena Tuhan akan menggugatku dan berkata, apakah hidupku lebih baik dari ahli Taurat itu? Itu sebab aku bertanding di situ. Dan aku mengajakmu, saudara. Dimanapun saudara berada, cobalah pikirkan, camkan. Bagaimana kita bertanding bersama-sama dalam hidup keimanan kita. Melakukan kehendak Tuhan itu. Supaya hidup kita sungguh menjadi hidup yang berguna. Mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sehingga orang tahu memang Tuhan hidup di hidup kita. Sehingga arah hidup kita hanya arah memuliakan Dia. Bukan memuaskan diri kita. Jangan munafik. Manusia bisa kau tipu, tapi Tuhan tidak. Ukur dirimu. Kalau kau tidak lebih baik dari para ahli Taurat itu, maka celaka engkau. Engkau tidak layak masuk surga. Saya berdoa semoga kau gelisah mendengar khotbah ini. Bukan supaya tidur nyenyak. Kalau bisa jangan kau tertidur malam ini. Jangan kau tertidur siang ini, pagi ini, atau kapanpun kau sedang dengarkan ini. Karena aku rindu kau bergumul dan bertanya pada dirimu. Semoga engkau temukan dirimu seperti apa yang Tuhan mau. Bukan kau mau atau aku mau. Dan biarlah dengan demikian kita datang dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku ternyata tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat itu. Mulai sekarang aku janji, aku mau hidup lebih baik. Ingat, ahli Taurat pembelajar yang luar biasa. Ritual yang hebat. Kelemahan mereka memutarbalikkan pengetahuan dan ritual yang jago untuk keuntungan mereka. Semoga kau tidak. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami bagaimana hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa, jadikan kami mampu hidup lebih baik, lebih benar dari para ahli Taurat itu. Buatlah kami sedikit rendah hati untuk meneropong diri, tak pongah dan arogansi, merasa diri lebih baik dari orang lain. Buka mata kami untuk melihat kenyataan banyak sekali orang-orang bukan Kristen yang hidupnya jauh lebih baik dari kami yang mengaku Kristen. Semoga kami punya rasa malu dan kembali kepadamu, menyadari dosa dan salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, pertemuan kita usai di sini di dalam dimensi iman Kristiani. Doakan terus pelayanan kita. Dukung dalam apa yang saudara bisa kerjakan. Biarlah kiranya terus pelayanan ini boleh berputar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita. Tenaga kita, dana kita, daya kita. Tapi terutama tentunya doa saudara. Itu menyenangkan. Sehingga kita bisa melayani bersama. Selamat bertemu dalam dimensi iman Kristiani episode lain.